Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lioridian. Saya ingin mempresentasikan hasil codingan Java dari kelompok kami. Jadi yang pertama di sini ada studi kasus. Studi kasus ini berfokus pada manajemen sistem penyewaan motor yang memungkinkan pengguna untuk menyewa motor melalui aplikasi berbasis objek. Sistem ini memberikan kemudahan dalam proses penyewaan dari pemilihan motor, pengisian formulir hingga pembayaran. Lalu di sini ada deskripsi sistem. Sistem penyewaan motor terdiri dari beberapa fitur utama yang meliputi login dan autentikasi. Pemilihan motor. Pengguna dapat memilih motor berdasarkan informasi tersedia seperti nama status, harga per jam, dan gambar motor. Pengelolaan data. Admin bertanggung jawab mengelola data motor pelanggan dan transaksi. Riwayat transaksi, menyimpan dan menampilkan transaksi yang dilakukan pengguna. Pembayaran dan invoice, sistem menghasilkan invoice sebagai bukti pembayaran. Kenalkan, nama saya Muhammad Sujal Labib dengan NIM 1020423300012. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas diagram. Nah, ininya ada motor, admin, riwayat transaksi, dan pelanggan. Di dalam motor ini ada plat motor, nama motor, status motor, ada gambar dalam codingannya, harga per jam. Lalu admin ada ID, role, dan paspor. Kemudian riwayat transaksi ada ID pelanggan, nama motor, harga sewa, dan plat motor. Kemudian di pelanggan ada ID pelanggan juga, nama pelanggan, alamat pelanggan, dan nomor telepon. Pertama, motor dengan riwayat transaksi itu one to many. Eh, Satu motor dapat digunakan dalam banyak transaksi. Yang kedua ada pelanggan dengan riwayat transaksi one to many. Satu pelanggan dapat melakukan banyak banyak transaksi. Yang ketiga ada admin dengan riwayat transaksi, masih one to many. Satu admin dapat mencatat banyak banyak transaksi juga. Kemudian riwayat transaksi dengan motor many to one. Banyak riwayat transaksi bisa merujuk ke satu motor saja. Kemudian yang terakhir riwayat transaksi dengan pelanggan many to one. Banyak riwayat transaksi bisa dirujuk oleh satu pelanggan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajar Walija dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil tugas besar dari mata kuliah PBO atau pemrograman berbasis objek. Nah, di sini pertama-tama ada use case diagram. Nah, use case diagram ini menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem sewa motor. Setiap lingkaran yang ada mewakili suatu use case atau fitur yang dapat dilakukan oleh pengguna. Garis yang menghubungkan Garis yang menghubungkan aktor dengan use case menunjukkan bahwa pengguna dapat melakukan aktivitas tersebut. Nah, rincian dari use case diagram di sini adalah pengguna harus melakukan login terlebih dahulu untuk mengakses fitur-fitur lainnya. Setelah itu, pengguna dapat memilih motor yang ingin disewa dari daftar motor yang sudah tersedia. Selanjutnya, pengguna mengisi formulir untuk menentukan durasi sewa, tanggal sewa, dan informasi lainnya yang diperlukan. Setelah itu, pengguna mengisi formulir sewa dan diarahkan ke tahap konfirmasi pembayaran. Setelah itu, sistem akan mengeluarkan invoice sebagai bukti pembayaran dan detail sewa. Selanjutnya, pengguna dapat melihat riwayat transaksi yang pernah dilakukan. Use case ini yang terakhir, use case ini khusus untuk admin sistem. Admin dapat melakukan berbagai aktivitas seperti penambahan atau penghapusan admin, mengubah data motor, dan melihat laporan. Oke, berikutnya adalah implementasi. Kelompok kami menggunakan tiga implementasi pemrograman. Yang pertama adalah Java, yang kedua adalah framework atau framework Swing, yang ketiga adalah NetBeans selaku software. Kami akan menjelaskan masing-masing secara rincinya. Jadi, eh, bahasa pemrograman atau Java, Java adalah salah satu bahasa pemrograman berorientasi objek yang dikembangkan oleh
James Gosling di Sun Microsoft System yang sekarang itu menjadi Oracle Corporation. Java sangat populer untuk mengembangkan aplikasi karena sifatnya yang platform independen berkat prinsip write once, run anywhere atau WORA. Artinya kode Java telah dikompilasikan dapat dijalankan di berbagai platform tanpa perlu diubah selama platform tersebut memiliki Java Virtual Machine atau JVM. Berikutnya adalah Swift atau framework Swing, itu adalah aplikasi untuk membuat Java GUI atau Graphical User Interface. Swing merupakan bagian dari Java Foundation Classes atau JFC dan tersedia dalam pustaka standar Java. Framework ini berguna bagi seorang programmer untuk mengembangkan aplikasi yang membuat antarmuka pengguna dengan elemen-elemen seperti tombol, tombol menu, tabel, form, dan banyak lagi sesuai kebutuhan aplikasi. Berikutnya adalah NetBeans selaku software. NetBeans adalah Integrated Development Environment atau IDE. Aplikasi ini merupakan aplikasi pemrograman Java. NetBeans mendukung berbagai bahasa lain seperti C, C++, PHP, HTML, dan JavaScript. Dikembangkan oleh Apache Software Foundation, NetBeans menyediakan alat-alat canggih untuk mempermudah pengembangan aplikasi. Baik, selanjutnya kita akan ke bagian tampilan pengguna dan fiturnya. Ini merupakan halaman login, dan ini halaman utamanya. Langsung saja kita uji coba di hasil codingan yang sudah dikerjakan. Ini merupakan halaman login, kita bisa masukkan role-nya di sini. Kemudian inputkan password. Maka kita akan diarahkan ke halaman dashboard utama rental motor. Kita coba untuk menyewa motor. Kita bisa menyewa lebih dari satu motor, seperti ini. Jika kita ingin membatalkan, kita tidak perlu checklist satu-satu atau membatalkan satu-satu seperti ini. Kita bisa tekan tombol dash seperti ini. Maka akan kembali menjadi 0. Kita ulangi. Kita sewa 2 motor di sini. Di sini akan muncul outputnya. Output invoice di mana ada tanggalnya. Kemudian detail penyewaannya ada nama motornya di sini, durasi jamnya 2, ini harga per jamnya, ini 15.000, ya ini 30.000. Kemudian subtotalnya seperti ini. Kita lanjutkan ke pembayaran. Di sini diminta input nama pelanggannya. Kita inputkan misalkan nama pelanggannya Hajar. Nomor teleponnya seperti ini, kemudian kita masukkan alamatnya. Di sini nominal bayarnya sudah otomatis ke output dari halaman invoice tadi. Kita save. Berhasil memproses data dan pembayaran. Seperti itu. Oke. Kita akan kembali ke dashboard utama. Lanjut ke fitur selanjutnya, kita ke fitur riwayat transaksi. Dalam riwayat transaksi ini kita diminta akses. Kita masukkan role seperti yang dilakukan saat login. Passwordnya. Nah, di sini bagian riwayat transaksi akan memunculkan hasil inputan admin atau hasil transaksi yang sudah dilakukan tadi. Di sini yang pertama saya sebelumnya sudah mencoba, di sini ada alamatnya, ada nomor telepon, nama motornya, harga sewanya juga sudah masuk. Seperti ini. Dan dalam riwayat transaksi ini ada opsi setting. Opsi setting ini akan mengarahkan kita ke halaman admin. Kemudian di halaman admin ini kita bisa membuat role atau menambahkan admin baru.
kita bisa lihat di sini. Di sini hanya ada admin saja. Kita bisa menambahkan seperti ini, kemudian kita save. Nah, kemudian di sini kita akan diminta untuk inputkan password dari role yang baru saja kita tambah. Seperti ini. Role baru berhasil ditambah dengan password. Nah, bisa kita lihat di sini nambah daftar role-nya ada admin dan Jauza. Selain itu, kita juga bisa menghapus daftar role-nya. Kita masukkan, perubahan berhasil disimpan. Kita lihat lagi, daftar role-nya hanya tersisa admin. Di sini kita juga bisa melihat daftar motor apa saja yang kita sewakan. Seperti ini ada detail plat nomornya, ada namanya, kemudian status motornya. Di sini kita juga bisa melihat harga per jamnya. Karena tadi motor Vario dan Aerox sudah disewa, kita juga bisa mengupdate motornya di sini. Seperti ini, misalkan kita inputkan nama motor, nama merek motornya, kemudian kita masukkan plat nomornya, kita update statusnya, sehingga di sini dapat notifikasi jika motor dengan plat berikut berhasil diperbarui. Kita lihat lagi daftar motornya. Bisa kita lihat, tadi kita inputkan motor Aerox dan Vario sama-sama disewa. Kita kembali. Nah, sudah mungkin cukup sekian tugas besar rental motor dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih. Lalu di sini ada kesimpulan. Pengembangan aplikasi sewa motor merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan dalam industri rental motor. Dengan memanfaatkan teknologi, proses bisnis dapat dioptimalkan dan kepuasan pelanggan dapat ditingkatkan. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.